Setibanya di tempat latihan, ternyata kali ini mereka ditugaskan untuk membawa keranjang berisi batu untuk menaiki gunung. Dan harus segera kembali ke akademi sebelum jam makan siang. Jika ada yang gagal, maka semuanya tidak akan mendapatkan jatah makan siangnya. Adapun tujuan dari latihan ini adalah untuk membangun kerjasama di antara mereka, dengan saling bahu-membahu tanpa meninggalkan siapapun. Dalam perjalanan yang berat itu, Tangsan dan Daemube lah yang memiliki stamina paling baik, sehingga dalam usaha tersebut, mereka berdua berganti-gantian untuk mengurangi beban yang lain. Meskipun tugas ini nampaknya sangat berat, mereka akhirnya bisa menyelesaikannya berkat kerjasama yang semakin baik. Malam harinya, Hulena menemui Daemube untuk mempengaruhi pikirannya demi mengetahui seluruh rahasia dari Daemube, menggunakan kekuatan matanya yang mampu melakukan serangan mental. Dari sini akhirnya terungkap roh pelindung dari Hulena adalah tipe magic yang bisa melakukan hipnotis. Namun sebelum ia mendapatkan informasi yang ia inginkan, tiba-tiba datang kakak dari Daemube untuk menghentikan aksinya tersebut. Dari sini diketahui bahwa Daemube telah lari dari rumahnya dan kakaknya lah yang diutus untuk membawanya kembali pulang. Singkat cerita, mereka pun bertarung dibantu oleh Tangsan yang juga mendengar keributan mereka. Akan tetapi nampaknya kakak Daemube ini berada di level yang berbeda. Maka dari itu, kelompok Tangsan lebih memilih untuk meminta bantuan dengan mengandalkan jurus Daemube yang dilemparkannya ke langit sebagai tanda bahaya. Beruntung mereka datang tepat waktu dan berhasil menghentikan serangan dari kakak Daemube. Akan tetapi kakak Daemube tidak menyerah begitu saja. Ia lantas menantang Pak Kepala Akademi untuk menggelar sebuah pertarungan di arena dengan 7 siswa akademinya melawan dia seorang diri. Kesepakatannya jika ia kalah, maka Daemube akan ia bebaskan. Namun jika ia menang, Daemube harus ikut pulang dengannya, serta Akademi Sri Lanka harus segera dibubarkan. Dan ia akan memberikan waktu selama 5 hari untuk mempersiapkan semuanya. Dengan penuh percaya diri, Pak Kepala Akademi pun menerima tantangan tersebut dan sepakat dengan perjanjian yang kakak Daemube utarakan. Malam itu juga mereka pun berdiskusi untuk membentuk sebuah tim demi memenangkan tantangan tersebut. Namun Master Shao tidak akan mengikut sertakan Hulena karena menurutnya Hulena tidak bisa dipercaya. Kemudian Master Shao juga memberitahu Hulena bahwa kemarin ia melihat Suyanto dibunuh oleh bayangan hitam di dalam hutan pertarungan bintang. Keesokan paginya, mereka pun mulai mendapatkan arahan untuk berlatih. Master Shao menjelaskan bahwa 5 hari saja tidak akan cukup untuk melatih kerjasama mereka, sehingga akan lebih baik jika berlatih meningkatkan kemampuan individu. Ia lalu juga menjelaskan agar latihan dilakukan secara terpisah dan dikelompokkan berdasarkan tipe kemampuan roh pelindung. Su Ying dan Xiao akan berlatih dengan Pak Kepala Akademi. Tangsan, Daemube, dan Mang Houjun akan berlatih bertiga di puncak gunung. Sementara Oishike dan Ning Rongrong yang bukan tipe petarung disarankan agar berlatih alat-alat yang berguna dalam pertarungan. Latihan kali ini bertujuan untuk mengetahui kelemahan mereka masing-masing agar bisa menyusun strategi serangan yang paling efektif. Su Ying dan Xiao dapat dikategorikan sebagai fighter yang memiliki movement speed tinggi, dilatih agar perpindahan mereka tepat dan efisien. Oishike dan Rongrong, meskipun roh pelindungnya tak memiliki damage, dituntut harus tetap bisa bertarung menggunakan berbagai macam peralatan. Sementara 3 petarung inti, Tangsan, Daemube, dan Mang Houjun harus bisa menciptakan combo yang mematikan. Tangsan sebagai fighter crowd control dilatih agar bisa mengoptimalkan kemampuan roh pelindungnya untuk mendukung Daemube sebagai fighter dengan damage tinggi dan Mang Houjun yang memiliki tipe serangan area. Di malam harinya, Master Shao mulai berpikir untuk mengadakan sparring para tipe support melawan seorang fighter. Hal ini dilakukan untuk memperlihatkan bahwa tipe support juga bisa bertarung. Besoknya, 2 tipe support, Oishike dan Ning Rongrong, dilatih untuk bertarung melawan Mang Houjun yang notabene-nya jelas bertipe petarung. Pada awalnya, semua meragukan 2 support tersebut bisa mengalahkan Mang Houjun karena memang roh pelindung mereka tidak didesain untuk bertempur. Namun berkat kerjasama yang baik, Mang Houjun pun mengakui kekalahannya. Pelajaran pun mereka dapatkan bahwa jangan pernah meremehkan lawan selemah apapun, apalagi hanya melihat dari tipe roh pelindungnya saja. Sementara itu, Hulena yang sama sekali tak dilibatkan karena dianggap tidak bisa dipercaya, didatangi oleh seorang pria dari Balai Roh Pelindung. Di sini ia ditugaskan untuk menjadi pengawas dan menjaganya menggantikan Suyanto karena Suyanto ternyata sudah mati terbunuh di hutan pertarungan bintang.
Kemudian Lena malah memanfaatkan pria tersebut untuk membunuh kakak dari Dai Mumbai yang sedang dalam perjalanan ke tempat ini dengan alasan kakak Dai Mumbai memiliki rencana untuk membunuhnya. Dengan mempertimbangkan alasan itu, ia pun sepakat menerima tugas yang diberikan Hou Lena, lalu segera pergi untuk mencari kakak Dai Mumbai. Tak butuh waktu lama, pria tersebut pun berhasil bertemu dengan kakak Dai Mumbai. Singkat cerita, semua persiapan untuk mengadakan pertarungan pun telah selesai dan terlihat para siswa yang sudah menunggu kedatangan dari kakak Dai Mumbai. Mungkin kalian berpikir bahwa ia tak akan datang karena telah dihabisi oleh orang suruhan Hou Lena. Akan tetapi ternyata kakak Dai Mumbai datang ke pertandingan tersebut dan seolah-olah tak terjadi apa-apa. Walaupun terlambat, kakak Dai Mumbai kini telah tiba di arena pertarungan. Mengetahui yang akan menjadi lawannya sedang terluka dan tidak dalam kondisi prima, Tang San menawarkan sosis pemulihan dari Oishike agar pertarungan bisa berjalan secara adil. Namun dengan penuh percaya diri, ia malah mengatakan bahwa untuk menghadapi sekumpulan anak-anak ia tak harus menggunakan seluruh tenaganya. Singkat cerita, pertarungan pun dimulai. Dan Dai Mumbai yang berperan sebagai ketua tim memerintahkan Oishike dan Ning Rongrong agar tidak naik ke arena karena ia berpendapat bahwa roh pelindung tipe support tidak akan berguna dalam pertarungan dan justru akan hanya menjadi beban. Ditambah lagi ia beranggapan kalau kemenangan mereka berdua dari Mang Hojun kemarin hanyalah sebuah kebetulan. Akhirnya 5 fighter lah yang maju untuk menghadapi kakak Dai Mumbai. Dari sini Dai Mumbai lah yang memberikan perintah. Dirinya, Mang Hojun, Su Ying, dan Xiaowu akan terus melancarkan serangan, sementara Tang San dengan tali akar pohonnya akan mengikat lawan demi membatasi pergerakannya. Sayangnya karena strategi yang sama sekali tidak matang, tim yang dipimpin Dai Mumbai ini mengalami blunder. Meskipun serangan-serangan berdamage tinggi terus mereka lepaskan, namun tak satu pun yang bisa melukai kakak Dai Mumbai. Disinilah letak kesalahan dari Dai Mumbai, di mana ia hanya berfokus pada kekuatan yang besar tanpa dibarengi dengan kerjasama yang baik. Hingga pada puncaknya ia mendapatkan serangan fatal tepat ke dadanya yang membuatnya tak bisa lagi melanjutkan pertarungan. Sementara itu, Tang San yang terus berpikir mencoba mengambil alih kepemimpinan dengan menyertakan Ning Rongrong dan Oishike terlibat masuk ke dalam arena. Sebagai serangan pertama, Ning Rongrong melemparkan beberapa bola kecil yang jelas dapat ditangkis dengan sangat mudah. Berikutnya, Oishike yang menggunakan serangan serupa berhasil mengikat tangan lawan karena ia menggunakan sejenis peralatan sulapnya. Dilanjutkan dengan efek kejut aliran listrik yang menyita sedikit waktu kakak Dai Mumbai. Tanpa jeda, Mang Hojun mengambil resiko dengan mengerahkan seluruh energinya untuk menembakkan kobaran api. Namun ia mengincar area bawah yang mengarah ke bola-bola yang ditangkis sebelumnya yang ternyata adalah bola asap guna menyamarkan serangan Tang San sehingga tali akarnya lumayan mendapatkan waktu untuk mengikat seluruh tubuh dari kakak Dai Mumbai. Kombinasi tersebut diakhiri oleh tendangan Xiaowu yang diperkuat dengan kekuatan roh pelindung milik Ning Rongrong yang membuat kakak Dai Mumbai keluar arena sehingga ia dinyatakan kalah dalam pertarungan tersebut. Dengan ini, kakak Dai Mumbai pun membebaskan adiknya tersebut dan berkata bahwa kita akan bertemu lagi di kota Master Roh yang akan digelar pertandingan Akademi Master Roh terbesar di dunia dahulu.